Cara mengukur batas kewajaran anggota badan dan hati dalam menunjukkan kekhusyuan. Merujuk ke materi bahwa anggota badan tidak berlebihan menunjukkan kekhusyuan. Kalau ada alasan untuk melakukan perbuatan di luar sholat ketika sholat, maka boleh kalau ada alasan. Seperti gatal, kita garuk. Itu tidak berlebihan dan tidak bertolak belakang dengan kekhusyuan. Malah kalau ada yang gatal tidak digaruk, mengganggu kekhusyuan apa tidak? Iya. Akhirnya ingin ini tapi takut dianggap tidak khusyuk. Akhirnya gutak-gituk. Menahan gatal gitu ya. Itu contohnya. Atau umpamanya ada uzur untuk bergeser. Seperti umpamanya orang di sebelah kita ini batal kemudian dia keluar dari shaf. Maka boleh kita bergeser. Bergesernya bukan gerakan sholat. Tapi kita lakukan di luar sholat. Dalam rangka merapatkan kembali shaf. Itu ada uzur. Ada alasan. Yang dibolehkan secara syar'i untuk bergerak. Sebagian ulama seperti Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala. Mengharuskan, mewajibkan bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan dalam sholat dalam rangka mencari sutrah. Kalau umpamanya kita berjamaah masbuk karena ada uzur, lalu imam salam, lalu kita berdiri lagi 1 rakaat lagi atau 2 rakaat lagi. Orang di depan kita pergi. Bagi ulama yang mewajibkan adanya sutrah atau minimal yang mensunnahkan adanya sutrah, dia mengharuskan orang itu berjalan mencari sutrah. Baik ke depan, ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan. Tidak semua ulama sepakat. Ulama ikhtilaf. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan kewajiban sutrah hanya di awal sholat. Adapun kalau di tengah sholat sutrah hilang, baik umpamanya karena masbuk, ya kita nambah lagi orang di depan kita kemudian pergi, beliau menyatakan kita tidak disyariatkan untuk melangkah, mencari sutrah, biarkan saja, gitu ya. Berdiri apa adanya, karena kita awalnya sudah ada sutrah. Atau umpamanya sutrahnya itu berupa benda, ya. Kita letakkan di awal. Di tengah sholat bendanya dia diambil oleh orang. Umpamanya anak kecil. Saya kalau di rumah sholat, bukan di rumah, di masjid, suka bawa cucu. Baru 3 tahun. Ya, dari rumah itu sudah dipapadona, nanti kalau sholat jangan ambil sutroh ya, iya. Pas takbir diambil lagi sutroh tanya. Jadi awalnya dipasang kemudian diambil sutrohnya. Jadi tidak ada sutroh. Kalau Syaikhul Utsaimin menyatakan biarkan sudah. Tapi Syekh Al-Albani menyatakan cari sutrohnya, bergeser ke kiri, ke kanan, ke belakang ataupun ke depan. Tapi kalau imam nggak mungkin ke belakangnya, kan ada makmum. Nggak mungkin juga ke depan karena ada tembok. Nah, paling ke kiri, ke kanan, ya bisa. Kebetulan kalau di masjid saya pasti ini apa namanya ini teh? Mihrab. Nah, kita sholatnya di shaf pertama, disimpan sutroh di sana. Kalau diambil sudah geser ke kanan atau ke kiri ada tembok ini. Seperti itu paling, ya. Kalau Syaikhul Utsaimin menyatakan nggak perlu, sudah diam saja di sana. Karena kewajiban sutrah hanya di awal, ya. Ini contoh-contoh bergerak di dalam sholat dengan gerakan yang bukan gerakan sholat, tapi ada uzur, ada alasan, dianggap wajar. Yang tidak wajar adalah tidak ada alasan untuk bergerak lalu dia bergerak, ya. Seperti umpamanya tadi garo-garo teratur, ya, atau ngitung duit, atau kopiahnya dicopot kemudian dibenerin lagi, padahal sudah benar, kemudian ini biar nyangeyeng, biar ada alasan nanti dibenyeng lagi di sini. Itu adalah iseng, maka itu yang mengganggu kekhusyuan. Jadi kalau bergerak itu ada uzur, ada keperluan, maka boleh, tidak mengganggu kekhusyuan dan tidak dosa. Adapun kalau tanpa uzur itu yang terlarang.